Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, pemulihan, dan segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 9-10. Tertulis demikian. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo adalah orang yang mendapatkan belas kasihan dan kasih karunia yang begitu besar di mata Tuhan. Kepadanya Tuhan memberikan hikmat, kekayaan dan kehormatan, serta umur panjang. Masa pemerintahan Salomo sebagai raja penuh dengan kegemilangan. Raja-raja dan ratu datang berkunjung kepadanya dan memberikan banyak upeti serta persembahan. Berkat materi yang ia terima bukanlah semata-mata karena dirinya, tapi hanya karena anugerah Tuhan. Oleh karena Tuhanlah ia menerima kemuliaan yang begitu besar. Dan dari ayat ini kita membaca bahwa 2 kali Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Perjumpaan dengan Tuhan ini tentunya merupakan pengalaman rohani yang begitu luar biasa dan berdampak besar dalam kehidupan Salomo. Namun sayangnya saudara, perjumpaan dengan Tuhan sebanyak 2 kali itu tidak disikapi Salomo dengan sikap iman yang setia. Di masa tuanya ia menyimpang dari kebenaran. Ia hidup menjauh dari Tuhan. Tindakan Salomo dalam memiliki istri yang sangat banyak merupakan kesalahan, dan kesalahannya menjadi semakin bertambah dengan tindakannya mengikuti dewa-dewa atau allah-allah lain. Ia lupa kepada Tuhan. Ia tidak berpegang kepada perintah Tuhan dengan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali seseorang diberikan karunia-karunia yang begitu luar biasa dari Tuhan, tapi ia tidak menjaga dirinya sendiri sehingga terjatuh dalam dosa dan pelanggaran. Mendapatkan karunia dari Tuhan bukan berarti bahwa kita tidak perlu berjaga-jaga. Justru kita perlu lebih berhati-hati dan menjaga sikap hati dan tindakan kita agar kita tidak berbuat yang melenceng dari firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara menginginkan tanda dari Tuhan supaya saudara percaya kepadanya dan hidup dalam iman? Pahamilah hal ini saudara, bukan tanda yang penting, tapi iman yang sungguh-sungguh tulus dan setia. Itulah yang terpenting. Sebab tanda tidak memberikan jaminan iman yang setia. Salomo meskipun sudah melihat tanda yang luar biasa berupa penampakan atau perjumpaan dengan Tuhan, tapi ia jatuh dalam ketidaksetiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 16 ayat 1-4 tertulis tentang orang-orang Farisi dan Saduki yang meminta tanda dari Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sudah menunjukkan tanda-tanda mujizat yang begitu banyak. Tapi hati mereka tetap degil dan tidak percaya. Mereka berdalih ingin meminta suatu tanda lain dari surga agar percaya kepada Tuhan Yesus. Apa jawaban Tuhan Yesus terhadap permintaan mereka? Dalam Matius 16 ayat 4 Tuhan berkata, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi.
Tuhan tahu, saudara, isi hati kita manusia. Bukan hanya kali ini saja manusia meminta tanda, tapi sudah sejak dulu sikap seperti ini terjadi. Salah satunya kita lihat dari Raja Salomo. Ia sudah mendapatkan tanda ilahi, yaitu perjumpaan rohani dengan Tuhan. Tapi ia tidak setia. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang jahat seringkali meminta tanda. Baiklah kita, saudara, tidak perlu menuntut tanda dari Tuhan. Cukuplah kita percaya kepadanya dengan segenap hati kita. Tuhan sudah datang, mati dan menebus kita, bangkit dan naik ke sorga, untuk keselamatan dan kehidupan kita yang kekal. Bila hal itu masih tidak cukup buat kita, tinggal tergantung pada kita sendiri, untuk memilih percaya atau tidak percaya, setia atau tidak setia, beriman atau tidak beriman. Sekali lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari bahwa bukan masalah tanda yang terpenting. Yang terpenting adalah kita beriman dengan setia dan tulus kepada Tuhan. Mari percaya senantiasa kepada Tuhan dengan setia sampai akhir. Ada berkat kehidupan kekal bagi kita semua yang percaya dan setia kepadanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau, setia kepadamu, beriman, percaya, walaupun kami tidak melihat tanda. Sesungguhnya Tuhan, ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami, menunjukkan akan kasih setia-Mu, eksistensi-Mu, keberadaan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami yang seringkali masih menuntut suatu tanda dari Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami selalu hidup setia, bukan karena tanda-tanda, tapi karena kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mau hidup taat, melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Biarlah dalam semua yang kami kerjakan, nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan dan sakit penyakit, agar Tuhan memberikan jalan keluar dan kesembuhan yang sempurna. Kami percaya Tuhan mengerti setiap kebutuhan kami. Engkau tahu keberadaan kami, dan kami percaya Tuhan menolong kami, sehingga kami mengalami berkat, pertolongan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.